Hello students, good morning. How are you today? Hope you stay healthy and happy. Okay, our topic today, tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran yang pertama. Nah, mari kita simak bersama ya nak. Menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, mari kita amati gambar tokoh nasional ini. Dari gambar ini, kita bisa membaca informasinya dari tabel ini, nak, bahwa ini adalah Pangeran Diponegoro yang merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro ini berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Nah, sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro ini menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Nah, Pangeran Diponegoro ini menggunakan siasat, namanya adalah perang gerilya. Perang gerilya ini menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Itulah yang dimaksud dengan perang gerilya ya. Nah, cermin. Kita sudah belajar sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya dapat dipantulkan melalui cermin ya nak. Nah, cermin ini merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Nah, berdasarkan bentuknya, cermin ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, dari ketiga cermin ini memiliki sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Yang pertama ada cermin datar. Nah, ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Ya, itu kalau di cermin. Kemudian kenampakan bayangannya berlawanan dengan benda. Misalnya kalau kita bercermin, tangan kanan kita seolah-olah tangan kiri ya nak. Nah, terbalik dia. Kemudian bayangan itu bersifat semu atau maya. Artinya bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Itu namanya bayangan bersifat semu ya nak. Nah, contoh cermin datar ini misalnya cermin rias atau cermin yang ada di rumah kita, ya kan? Cermin rias ya nak. Kemudian yang kedua, sifat-sifat bayangan cermin datar ini tadi sudah jelas ya nak, bahwa ukuran bayangan itu sama dengan ukuran benda. Kemudian kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Kemudian memiliki yang namanya bayangan semu. Ya, seperti yang di ini kaca ini ya nak, di cerminnya. Kemudian yang kedua ada cermin cekung. Jika benda dekat dengan cermin cekung, nah bayangan itu bersifat tegak, ya, diperbesar dan semu atau maya. Ya, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan bersifat nyata, ya, atau sejati, terbalik dan diperkecil. Itu kalau dia cermin cekung berada dari jauh, maka dia diperkecil ya nak hasilnya. Kemudian contoh bagian cekung, yaitu contoh cermin cekung itu adalah bagian sendok, bagian dalam. Kemudian lampu senter dan lampu mobil. Kalau kita perhatikan cerminnya itu adalah cermin cekung ya nak. Nah, ingat, cermin cekung itu berada dekat dengan cermin cekung. Jika benda berada dekat cermin cekung, maka bayangan benda bersifat tegak. Nah, dan diperbesar dan semu. Nah, jika benda berada jauh dari cermin cekung, nah bendanya bersifat nyata. Jadi bukan maya ya nak. Ini bersifat nyata, kemudian terbalik dan diperkecil. Oke, diperkecil. Jadi kalau jauh dia diperkecil ya nak.
Kalau dekat dia diperbesar, itu cermin cekung. Kemudian yang berikutnya ada contohnya ini seperti ini. Ya, ini cermin cekung. Cermin cekung kita lihat jika didekatkan maka bayangannya seolah-olah besar. Jika benda itu jauh maka ya benda itu juga kecil. Itu kalau cermin cekung ya nak. Kemudian ini kaca senter, ini kaca lampu mobil. Nah, cermin cembung. Berikutnya ada cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung ini semua yaitu semu atau maya. Nah, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Nah, contohnya di sini ada bagian sendok yang cembung ini. Bagian luarnya nak, bagian luar sendok makan. Kemudian ada kaca spion. Nah, kaca spion. Kemudian ada ya itulah contoh cermin cembung. Oke. Nah, itu saja materi kita hari ini anak. Thank you for your attention. See you next time and bye-bye.